apakah orang yang sudah percaya pada Yesus bisa dirasuki setan? Jika bisa, apakah berarti Roh Kudus yang ada di dalam orang percaya hidup bersama-sama dengan setan itu di dalam tubuh orang percaya dirasuki setan? Oke, sekarang saya ingin kalian tes jawab di dalam chat. Apakah orang yang sudah percaya Tuhan Yesus bisa dirasuki setan? Silakan. Chat ya, saya belum lihat ada chat ya. Coba dilihat apakah orang yang dirasuk setan itu orang percaya masih bisa dirasuk setan? Silakan jawab. Bisa atau tidak, gitu aja jawaban. Ada yang bisa, ada yang banyak bisa, ada yang tidak bisa. Ya, hampir. Wah, ini setiap di apa saya hampir bisa, tidak bisa, tidak bisa, bisa, tidak bisa, bisa gitu loh ya. Wah, ini pertanyaan berarti pertanyaan yang layak untuk kita jawab. Ya, banyak yang menjawab bisa, ya. Banyak yang menjawab bisa juga, ya. Baik. Baik, saya akan menjawab. Ya, saya akan menjawab. Silakan, ini kita sudah semua sama-sama meresponi. Tidak apa-apa ya, respon daripada rekan-rekan sekalipun salah itu tidak apa-apa. Justru hal inilah yang akan membuat kita semakin ingat ya apa yang kita sama-sama pelajari pada malam hari ini. Nah, beberapa ini jawaban dari saya ya. Jelas sekali jawaban saya ya pasti juga ada jawaban daripada hamba Tuhan yang lain yang berbeda, tapi ini jawaban daripada saya. Di dalam 1 Yohanes ayat 4 pasal 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Ingat ayat firman Tuhan ini? Nah, di sini memberitahu kepada kita bahwa roh daripada Allah jauh lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini, termasuk roh-roh jahat di udara. Ya. Nah, inilah alasan yang harus kita ketahui yang menjadi dasar kita, bahwa Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Ini kita berbicara kepada orang yang percaya pada Tuhan Yesus, yang benar-benar percaya ya, yang bukan asal percaya ya. Kita hari itu waktu khotbah saya sudah jelaskan, banyak orang percaya Tuhan Yesus oleh karena pacarnya ya. Ada orang percaya Tuhan Yesus karena supaya nanti meninggal dunia ada yang layani. Itu bukan pemahaman demikian. Jadi pemahaman percaya yang dimaksud di dalam pertanyaan ini pastilah orang percaya ataupun orang yang benar-benar percaya Tuhan Yesus, yang memiliki roh Allah di dalam dirinya, gitu loh ya. Kemudian Yohanes 1 ayat 5 juga berkata, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak akan menguasainya. Ya. Dua ayat ini saya rasa cukup untuk menjelaskan bahwa orang-orang yang benar-benar percaya Tuhan Yesus, yang memiliki roh daripada Allah, tidak mungkin akan kerasukan lagi. Tidak akan mungkin. Nah, kalau begitu, bagaimana dalam menghadapi kuasa-kuasa jahat? Firman Tuhan memberitahu kepada kita, karena itu tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Nah, ayat firman Tuhan ini berhubungan erat dengan 1 Yohanes 4 ayat 4 tadi. Karena roh Allah yang ada di dalam diri kita lebih besar daripada roh dalam dunia ini, maka seharusnya kita yang berkuasa atas mereka. Bukan kita harus takut pada mereka, justru seharusnya mereka yang harus takut kepada kita. Firman Tuhan katakan, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Nah, ini perkataan daripada firman Tuhan. Ya, kepada setiap anak-anak Allah yang percaya pada Tuhan, kita diberikan kuasa daripada Tuhan, yaitu kuasa menjadi anak-anak Allah. Nah, untuk ini saya kembali melengkapi bagaimana dengan mengusir setan yang alkitabiah. Ada orang Kristen yang nonton itu film Dracula gitu ya. Nah, film-film horor gitu ya. Ada yang pakai salib gitu ya, pakai salib gitu ya, diapakan gitu ya. Kira-kira ada yang takut-takut begitu ya dan sebagainya. Kira-kira apakah Alkitab mengajarkan demikian? Sebenarnya itu tidak ada ya, di dalam Alkitab tidak mengajarkan demikian untuk mengusir setan dengan pakai salib ataupun pakai Alkitab, tidak. Ya, ada orang juga supaya malam bisa tidur enak, jangan diganggu setan, itu Alkitabnya taruh di bawah
bantal gitu ya. Itu sebenarnya semua adalah berhubungan dengan psikologi bagi saya. Itu bukan sesuatu yang Alkitab ajarkan. Nah, kita melihat bagaimana Alkitab mengajarkan kita dalam hal-hal mengusir setan. Matius 10 ayat 1 berkata, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat, untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Dengan kata lain, kita mengusir setan dengan kuasa daripada Tuhan. Bukan dengan alat-alat yang berhubungan dengan kekristenan untuk mengusir roh-roh jahat. Ya, nah, dalam mengusir setan, kadang-kadang kita juga melihat ada orang ngusir setan sampai suaranya habis gitu loh, ya. Artinya dengan teriak-teriak dan sebagainya. Seharusnya kita harus mengerti kalau kita mengandalkan Tuhan, kita harus bagaimana meniadakan diri sendiri supaya kuasa Tuhan besar bekerja gitu loh. Jadi nggak usah kuat-kuat gitu loh, nggak usah teriak-teriak gitu loh ya. Dalam nama Tuhan Yesus, saya pernah sih menghadapi kondisi demikian. Ada seorang hamba Tuhan telepon saya untuk bantu ngusir setan. Ya, waktu saya sampai ke gerejanya, saya lihat, saya dengar suaranya sudah serak. Wah, dia sampai sudah habis suaranya. Lalu dia mengatakan ini loh pekerjanya kerasukan setan. Orang Nias, masih anak-anak sih, sekitar ya belasan lah usianya. Lalu kerasukan setan gitu. Lalu ketika saya biasa ya kita nyanyi-nyanyi gitu ya dalam dalam nama Yesus, dalam nama Yesus gitu ya, kira-kira begitu ya. Ini ikut nyanyi. Dia ikut nyanyi gitu loh. Itu yang kerasukan ikut nyanyi. Lalu saya pikir ini benar kerasukan setan ada bukan gitu. Masa ikut nyanyi orang kerasukan setan masih juga ikut dalam nama Yesus begitu mudahnya. Lalu ketika melihat kondisi demikian saya katakan, Pak, panggil polisi saja. Telepon polisi. Setelah saya katakan demikian, ini bangun, ini anak bangun gitu loh. Ya, jadi saya sih melihat ini pendetanya sudah dikerjain sama pekerjanya. Ya, jadi kita harus bagaimana bisa membedakannya. Beberapa kali saya juga di dalam pelayanan hal demikian, saya harus katakan jujur ada yang benar-benar ada. Tetapi ada juga berhubungan dengan psikologi. Ya, saya pernah juga diapakan daripada seseorang ya dikatakan dia kerasukan. Tetapi ketika saya bertanya kepada dia, berbicara kepada dia, lalu pimpin doa, dia bisa ikut saya doa saat berkata demi kata. Tetapi waktu itu dia berbicara bahasa Thailand, gitulah, bahasa Thailand. Padahal dia orang Indonesia gitu loh. Kenapa dia bisa bahasa Thailand? Yang artinya bahasa yang bukan dia bahasakan gitu. Nah, lalu akhirnya diusut demi usut, rupanya dia dulu adalah suka baca mantra. Sebelum dibaptis, dia suka baca mantra yang bahasa Thailand gitu loh. Ya, sehingga waktu dia menghadapi tekanan, dia keluarkan mantra-mantra Thailand tersebut gitu loh. Jadi itulah ya alasannya. Jadi saya katakan ini bukan kerasukan setan, tetapi ini masalah psikologi. Nah, tetapi saya juga pernah menghadapi yang benar-benar gitu loh, ada gitu loh. Ya, jadi sehingga waktu saya pulang dari rumah, ya saya juga sepertinya ada menghadapi ke satu hal yang tidak biasa lah. Coba Bapak Ibu Saudara bayangkan sebesar begini saya ya, sudah berusia 40-an tahun gitu ya, tidur bisa jatuh dari ranjang gitu loh. Gitu kan? Kan ini sesuatu yang tidak biasa, masa sebesar begini bisa jatuh dari ranjang gitu ya, tidur gitu ya. Nah, tapi hal ini benar-benar pernah saya hadapi gitu ya. Oleh sebab itu dalam menghadapi ngusir setan demikian, saya juga mengajak rekan-rekan jangan sembarangan. Kita juga harus bagaimana mengandalkan kuasa Tuhan, supaya Tuhan juga melindungi kita, melindungi keluarga kita, ya, supaya kita juga jangan sok jago gitu loh. Ya, saya biasanya bersama rekan-rekan hamba Tuhan, sebelum kami pergi untuk pembersihan rumah ataupun melakukan hal-hal yang demikian, kami hamba Tuhan berkumpul berdoa terlebih dahulu. Ya, ini perlu saya sampaikan. Kemudian dalam 1 Samuel 16:23 ini satu di dalam perjanjian lama, yaitu di mana Daud yang mengambil kecapi memainkannya dan Saul merasa lega dan nyaman dan roh jahat mundur daripadanya. Ini berhubungan dengan pujian ya, puji-pujian, musik rohani yang berkuasa yang dipakai untuk mengusir setan. Jadi saya sih sangat setuju sekali bahwa puji-pujian, di balik puji-pujian ada kuasa Tuhan yang untuk mengusir setan. Jadi ini dua hal yang perlu saya sampaikan bahwa di dalam pelayanan pengusiran setan kita perlu mengandalkan Tuhan di dalam doa.
kita jangan terlalu mengandalkan diri sendiri, tapi biarlah kuasa Tuhan bekerja, kemudian melalui puji-pujian, melalui nyanyian, kita melakukannya.